Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami buat, yang di mana proyek tersebut bernama GameSpot. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan anggota yang ada di kelompok 3. Yang pertama ialah Muhammad Putra Wibisono, yang kedua Mufidah Lutfiani, yang ketiga saya sendiri Raihan Fathurrahman, yang keempat Reski Putra Kurniawan, yang kelima Hadi Prasetyo, yang keenam Anissa Fitri, dan yang terakhir Ahmad Haris Kaisar Gavian. Langsung saja tanpa banyak membuang waktu, kita masuk ke dalam materi yang pertama mengenai pengertian dari GameSpot. Jadi GameSpot ini adalah aplikasi yang akan memudahkan para gamers sebagai pecinta game dalam melakukan top-up game dengan mudah, cepat, dan tentunya aman dengan melakukan top-up untuk beberapa game Android. Game yang dapat melakukan top-up dalam aplikasi GameSpot ini mulai dari game Mobile Legends, PUBG Mobile, Wild Rift, dan Genshin Impact. Sekarang, GameSpot hanya berfokus ke dalam 4 game tersebut. Nah, selain melakukan top up, game aplikasi GameSpot juga memberikan beberapa kemudahan seperti dalam mencari informasi, turnamen, dan informasi penjualan akun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wibi. Kepada Wibi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai model pengembangan perangkat lunak, yaitu waterfall dari aplikasi GameSpot. Yang pertama ialah fase analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah bagaimana cara kita untuk menganalisa kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam sebuah aplikasi. Lalu yang kedua ada fase desain sistem, yang mana kita udah bisa untuk merancang bagaimana desain dari sistem aplikasi yang akan kita bangun. Lalu yang ketiga, implementasi atau penerapan-penerapan hal-hal yang perlu diterapkan di dalam suatu aplikasi tersebut, termasuk dengan analisis kebutuhan yang sudah dirancang sebelumnya. Lalu yang keempat adalah fase pengujian. Ini adalah fase yang penting untuk menguji bagaimana keberhasilan dari sebuah aplikasi, yaitu aplikasi kita yaitu GameSpot. Lalu yang terakhir atau yang kelima ialah fase pengoperasian dan pemeliharaan. Selanjutnya, next. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Di sini terdapat 3 lane yang terdiri dari admin, customers, dan sistem aplikasi. Yang pertama, untuk activity diagram dari admin itu ada 3 yang dipisahkan oleh paralel, yaitu mengembangkan aplikasi, lalu yang kedua menyiapkan diamond, yang ketiga menambah fitur. Untuk lane yang kedua yaitu customer, itu berhubungan langsung dengan sistem. Jadi yang pertama adalah customer login di aplikasi, lalu jika benar akan diverifikasi akun oleh sistem dan sistem akan mengizinkan masuk customer. Lalu selanjutnya masuk pada main menu yaitu customer, lalu selanjutnya memilih kategori game. Setelah mendapatkan game yang sudah ditentukan, maka selanjutnya ialah mengisi ID dan email di kolom yang sudah disediakan, lalu masuk dalam memasukkan diamond dan metode pembayaran. Selanjutnya, sistem akan menanyakan atau memberikan peringatan apakah yakin dengan pilihan yang sudah dilakukan oleh customer. Jika iya, maka sistem akan mengirim diamond dan memberikan invoice. Lalu untuk customer akan menerima invoice dan menerima diamond. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Wibisono atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadi Prasetyo. Kepada Hadi Prasetyo, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan navigasi dari aplikasi GameSpot. Jadi yang pertama, jika kita masuk ke dalam aplikasi, akan tampil login page, yang dimana terdapat 3 pilihan, yaitu sign in jika sudah memiliki akun, create account jika belum memiliki akun, forgot password jika lupa password akun pada yang pernah kita buat. Selanjutnya, jika berhasil login, user akan masuk ke dalam menu utama, yang dimana terdapat 3 fitur, yaitu GameSpot, iklan akun baru, dan pilihan game. Jika user memilih fitur GameSpot, akan muncul tampilan profile, notification, help, rating, dark mode, dan logout.
Yang kedua, jika user menekan fitur iklan akun baru, akan muncul list akun game yang akan dijual. Dan fitur yang terakhir, terdapat beberapa pilihan game, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, Wild Rift, dan Genshin Impact. Sebagai contoh, jika user memilih game Mobile Legends, akan ditampilkan list top-up diamond khusus Mobile Legends. Selanjutnya, apabila user telah memilih diamond yang ingin dibeli, akan diberi pilihan metode pembayaran. Setelah itu, akan terjadi transaksi pembayaran yang akan diproses langsung oleh aplikasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Hadi Prasetyo atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reski Putra. Kepada Reski Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang use case aplikasi GameSpot. Pada use case kali ini terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan admin. Di mana admin memiliki 4 aksi. Yang pertama ada aksi beli item, include dengan melihat status pembelian, lalu melakukan pembayaran, dan yang terakhir mengikuti turnamen. Sedangkan aktor admin terdapat 4 aksi, yaitu menambahkan produk item, yang kedua melihat status pelanggan, yang ketiga mengirim item, dan yang terakhir mengadakan turnamen. Next. Lalu IRD pada aplikasi GameSpot ini ada 2 tabel, di mana tabel customer dan top up ini memiliki relasi many to many, dan dibutuhkan sebuah table intersection yang diberi nama invoice. Jadi tabel invoice ini memiliki ID sebagai primary key, lalu customer ID merupakan foreign key dari tabel customer, lalu ID tanggal dan metode bayar. Sedangkan untuk tabel customer memiliki 3 atribut. Yang pertama ada ID customer sebagai primary key, customer username, lalu customer password. Lalu untuk top up game sendiri memiliki 4 atribut, di mana ID top up sebagai primary key, nama game, diamond, dan harga. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Reski Putra atas penjelasan dari use case dan juga IRD. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Fitri. Kepada Anissa Fitri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Selanjutnya adalah materi user persona. Jadi, yang pertama adalah user. Siapa mereka? Jadi, user ini adalah mereka yang membutuhkan diamond untuk di-top up sebagai media pembelian item dalam suatu game. Lalu, apa tujuan utama mereka? Men-top up dengan uang nyata untuk diamond sebagai media pembelian item dalam suatu game. Lalu, apa hambatan mereka? Mereka kesulitan dalam mendapatkan item di dalam suatu game yang mana perlu diamond sebagai media pembeliannya. Next. Lalu untuk admin, siapa dia? Pemilik dari aplikasi GameSpot. Lalu apa tujuan utamanya? Membantu menyediakan diamond yang diperlukan user. Selain itu, admin juga memiliki tujuan untuk mengembangkan aplikasinya agar semakin baik lagi, seperti memperbaiki bug yang muncul, menambah fitur, dan lain sebagainya. Lalu apa hambatannya? Keterbatasan dana di saat membangun aplikasi sehingga mempengaruhi ketersediaan stok diamond game. Next. Prototype. Untuk membuat prototype pada tampilan aplikasi top-up game online menggunakan tool desain berupa website berbasis vektor yaitu Figma. Pada tampilan halaman landing terdapat kalimat penyambut, lalu dilanjut dengan pertanyaan, apakah Anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini? Jika menjawab ya, akan dipersilakan login untuk masuk ke dalam aplikasi, dan jika memilih tidak, akan disilakan untuk ikuti instruksi mudah untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu, pada halaman login terdapat form username dan password yang harus diisi oleh user untuk melakukan login. Jika tidak mempunyai akun, bisa memilih no account, create account, dan jika lupa password, bisa memilih forget password. Lalu masuk kepada halaman homepage, yaitu halaman utama yang menjadi pusat interaksi dan operasi yang ada pada aplikasi. Pada homepage yang ada pada aplikasi ini,
terdapat beberapa fitur seperti kolom pencarian, tombol akun, tombol home, tombol pengaturan, serta kolom trending. Next. Lalu, pada halaman kategori merupakan halaman aplikasi yang dapat diakses oleh user untuk melakukan top-up game, yang tersedia berdasarkan kategori tertentu pada top-up game online. User diminta untuk memasukkan ID pengguna, memasukkan email opsional, dan pilih jumlah. Lalu, user akan diarahkan ke halaman transaksi. Ketika ingin melakukan transaksi, akan muncul peringatan yakin melakukan transaksi. Jika memilih ya, akan muncul peringatan lagi, transaksi sedang diproses, mohon tunggu. Jika user telah berhasil melakukan transaksi, akan mendapatkan bukti transfer yang telah dilakukan oleh user. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Anissa Fitri. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario. Jadi skenario di sini kami terdapat 3. Yang pertama yang login. Di login ini juga terdapat beberapa fitur ataupun menu. Yang pertama ialah masukkan username, yang kedua masukkan kata sandi, yang ketiga klik login, dan yang terakhir adalah lupa password. Adapun goals atau tujuan yang ada di login ini ada 2. Yang pertama ialah melakukan pengisian username dan kata sandi yang sudah terdaftar, dan yang kedua ialah melakukan eksekusi masuk akun setelah mengisi data masukan. Nah, adapun alur dari login ini ialah pengguna ini akan memasukkan username dan kata sandi yang sudah dimiliki. Nah, jika sudah memasukkan nama dan kata sandi, pengguna dapat melakukan klik pada button login. Dan pada keterangan login di sini, jika pengguna lupa akan kata sandi, pengguna tidak perlu khawatir karena di sini terdapat menu recovery. Nah, yang kedua di sini ialah menu utama. Nah, di menu utama ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ialah melihat daftar game, memilih game, fitur pencarian, fitur iklan, fitur iklan turnamen, dan fitur iklan jual akun. Nah, selanjutnya di sini terdapat 3 goals. Yang pertama ialah melihat dan memilih daftar game. Yang kedua dapat mencari game. Yang ketiga dapat mengikuti turnamen yang tersedia dan menjual akun di iklan yang tertera. Nah, adapun alur dari menu utama ialah pengguna ini dapat melihat dan memilih game, lalu dapat mencari game dengan menggunakan fitur pencarian, dan juga dapat mengikuti turnamen dan melakukan jual beli akun. Adapun keterangan dari menu utama ialah jika pengguna ingin mengganti akun, pengguna hanya perlu mengklik home untuk kembali ke menu login. Selanjutnya yang ketiga ialah transaksi. Di transaksi ini terdapat 3 fitur. Yang pertama input ID user, lalu input email, dan input jumlah diamond. Nah, di transaksi ini juga memiliki 2 goals. Yang pertama ialah memasukkan ID user dan email sebagai pengenal ID di game dan verifikasi alamat email. Nah, yang kedua ialah memasukkan jumlah email yang ingin dibeli. Adapun alur dari transaksi ialah pengguna hanya perlu menginput ID user dan email, lalu masukkan jumlah diamond yang ingin dibeli. Nah, keterangan dari transaksi ialah pengguna ini dapat menginputkan email maupun tidak karena bersifat opsional. Baik, jadi itulah pengertian dari skenario. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Davin. Kepada Davin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan 16 prinsip desain, yaitu pertama ada user compatibility. Nah, user compatibility ini didesain sesuai dengan apa yang ingin dilihat oleh sebuah user. Nah, kan biasanya user itu tidak mau hal yang ribet, simple, dan juga enak untuk dilihat. Sehingga yang kami desain itu seperti ini, di mana sudah ada pilihan gamenya dan juga ada iklan yang tidak terlalu besar yang mengganggu penglihatan oleh user. Selanjutnya ada product compatibility. Nah, setelah user melakukan transaksi, user akan diberikan invoice keterangan mengenai transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada text compatibility. Nah, misalnya user baru menginstal aplikasi, user akan masuk ke landing page di mana akan dimunculkan apa itu GameSpot, apa aja yang bisa dilakukan dalam GameSpot, dan lain-lainnya. Lalu workflow compatibility. Nah, misalnya seseorang kan mungkin bisa saja nggak tahu bagaimana alur-alur supaya kita bisa melakukan transaksi. Maka kami mendesain supaya ada angka-angka di sini yang artinya itu adalah alur di mana user harus isi
supaya dapat memasukkan transaksi. Next. Lalu di sini ada konsistensi. Nah, misalnya di sini kan ada tulisan Hadi Prasetyo. Nah, anggapannya itu sistem sudah mengetahui kalau yang login itu adalah Hadi Prasetyo. Maka misalnya dalam melakukan transaksi atau gimana, dia itu sudah mengasih tahu kalau halo Hadi Prasetyo, apakah ingin melakukan transaksi atau gimana seperti itu. Nah, selanjutnya ada familiarity. Nah, familiarity ini maksudnya kalau misalnya kita kalau login dan password login tanpa menggunakan pengguna dan juga memasukkan password. Nah, itu juga kita lakukan karena semua user itu mengerti kalau apa saja bisa dilakukan kalau kita diminta untuk memasukkan ID dan password. Maka yang kita desain juga hal yang seperti yang sama supaya user itu tidak kebingungan jika ingin login. Nah, selanjutnya ada simplicity. Nah, seperti yang saya jelaskan juga yang tadi di mana ada user compatibility, desain kami desain untuk sederhana agar user itu tidak kebingungan. User sudah bisa melakukan apa saja di halaman homepage-nya. Tinggal memilih aplikasi yang ingin di top up. Selanjutnya ada direct manipulation. Nah, misalnya apakah aplikasinya terlalu terang, maka user diberikan pilihan yaitu dark mode. Maka dari awalnya terang menjadi gelap supaya tidak menyakiti mata user. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Davin atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mufidah Lutfiani. Kepada Mufidah Lutfiani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip desain yang ke-9, yaitu what you see is what you get. Di sini artinya apa yang didapat adalah apa yang dilihat. Contoh penerapannya seperti apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Hal ini juga perlu menjadi perhatian software engineer pada saat membangun interface. Informasi yang dicari atau diinginkan harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem. Jika sistem mempunyai informasi yang lebih dari yang diinginkan user, hendaknya dibuat pilihan atau opsional sesuai dengan keinginan user. Bisa jadi yang berlebihan itu justru tidak diinginkan oleh user. Yang mendasari di sini adalah harus sesuai dengan kemauan dan pilihan user. Selanjutnya yang ke-10 ada flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi dapat menyelesaikan masalah. Software engineer harus membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh adanya menu, hotkey, dan model dialog lainnya. Selanjutnya ada responsiveness. Responsiveness di sini adalah untuk setelah user memasukkan suatu inputan atau data ke dalam aplikasi sistem melalui interface, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis dan tidak mau menunggu. Selanjutnya ada invisible technology. Aplikasi yang dibuat hendaknya memiliki kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihannya itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya. Contohnya seperti adanya voice recognize sebagai media inputan. Next. Oke, prinsip desain yang ke-13 ada robustness. Robustness di sini seperti tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Kemampuan untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti atau dirahasiakan. Selanjutnya ada protection. Protection yang dimaksud di sini adalah user merasa nyaman dan tetap merasa aman ketika dia melakukan kesalahan. Contohnya ketika user melakukan transaksi, maka akan muncul peringatan seperti yakin melakukan transaksi. Selanjutnya ada ease of learning and ease of use. Nah, di sini adanya kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dan cepat dalam menggunakan software tersebut. Oke, selanjutnya ada kontrol. Prinsip kontrol di sini berhubungan dengan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi para user. Oleh karena itu, software engineer harus mampu menanggulangi hal-hal seperti itu. Contohnya seperti ID tidak ditemukan sebagai portal jika terjadi kesalahan.
Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan. Aplikasi GameSpot ini dirancang untuk melakukan pengisian top-up game secara online dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Melalui berbagai macam pilihan game yang ada pada aplikasi ini, diharapkan user dapat menemukan dengan mudah pilihannya, sesuai kebutuhan masing-masing user. Selain itu, metode pembayarannya yang beragam bisa dilakukan secara online, sehingga memudahkan para user dalam melakukan transaksi tanpa harus melakukan pembayaran secara offline. Dan tentunya aplikasi ini dirancang agar aman dan nyaman bagi setiap user aplikasi GameSpot. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mufida Lutfiani atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari proyek yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan datangnya dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.